Pemirsa, satu pekan pasca badai siklon tropis Seroja yang menerjang Nusa Tenggara Timur, masih ada wilayah yang terisolasi karena jalan dan jembatan yang terputus di Pulau Adonara, Flores Timur. Warga desa saling membantu melakukan pencarian korban yang hilang. Sepekan pasca banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Adonara, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, masih ada 2 desa terisolasi, yakni Desa Bloto dan Desa Demon di Kecamatan Wotan, karena jalan dan jembatan di 2 desa ini terputus. Selain itu, listrik juga masih padam di 2 desa ini dan sekitar 790 warga mulai kekurangan air bersih. Menghantam 2 bendungan, bendungan salah satunya untuk mengairi persawahan warga Desa Bloto. Kemudian saluran irigasi habis sehingga ada kurang lebih 1 hektar lahan persawahan itu terancam gagal panen. Kemudian tidak cuma itu, brom kaptering ada 3 buah untuk jaringan air bersih habis dihantam banjir sehingga masyarakat sekarang kesulitan untuk mengkonsumsi air bersih. Sementara itu, Gubernur NTT Victor Laiskodat meninjau Desa Papela, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rotendao, guna memantau upaya percepatan penanganan korban bencana. Gubernur berharap semua warga bekerja sama mengatasi bencana dan memberikan semangat kepada warga. Harapan bagi kita untuk ke depan kita lebih banyak membangun, karena masyarakat memang pada dasarnya mempunyai kekuatan untuk saling bahu-membahu dan tidak pernah mengambil keuntungan di saat kondisi seperti ini. Dan karena itu saya minta kepada seluruh masyarakat di Nusa Tenggara Timur agar tidak mengambil keuntungan pada saat kondisi ini. Mari kita saling membantu agar seluruh masalah ini akan bisa kita selesaikan bersama. Data korban meninggal dunia akibat banjir bandang tanah longsor di NTT terus bertambah. Data terakhir setidaknya 174 orang meninggal dunia dan 48 orang masih hilang dan dalam pencarian. Jadi ini ada penambahan yang terbaru dari Kabupaten Kupang. Kemudian berikutnya adalah Kabupaten Sika, 1 meninggal. Sehingga total seluruhnya 174 meninggal dan 48 hilang. Pencarian korban hilang di Desa Oyang Barang, Kecamatan Wotan, Ulumado melibatkan warga 4 desa sekitar yang datang membantu membersihkan sisa material dan pencarian korban. Dengan peralatan sederhana, warga berpencar menyisir pencarian hingga ke tepi pantai Kuoko. Diketahui, lebih dari 17.000 warga mengungsi akibat badai siklon tropis Seroja yang melanda NTT Minggu pekan lalu. Tim Liputan Metro TV. Ya, bagaimana kemudian penanganan dampak banjir bandang dan rencana relokasi dan penanganan korban pengungsi di Nusa Tenggara Timur? Kami sudah terhubung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat melalui sambungan Zoom. Selamat malam, Pak Gubernur. Apa perkembangan terkini dari penanganan bencana pasca badai siklon tropis Seroja di Nusa Tenggara Timur? Ya, baik Mas Wahyu. Yang pertama kita prihatin tentunya, ya ini kondisi yang pertama kali secara meluas di Nusa Tenggara Timur. Nusa Tenggara Timur mengalami badai siklon tropis ini yang kedua kali. Yang pertamanya tahun 1973 di Maumere, Kabupaten Sika, dan sekarang 2021 secara menyeluruh hampir beberapa tempat. Dan akibat badai siklon ini adalah karena hujan terus-menerus dan angin yang sangat kencang. Karena itu ada akibat karena hujan yang terus-menerus menyebabkan longsor, sehingga desa-desa yang cenderung di bawah lereng-lereng bukit dan lereng-lereng gunung mengalami masalah-masalah seperti itu. Rumah-rumah yang terkena dari pusat badai itu rata-rata mereka punya kerugian besar pada harta dan benda mereka. Dan sampai dengan saat ini pemerintah terus dengan dukungan BNPB dan TNI Polri, seluruh masyarakat, kita bekerja secara serius untuk membantu masyarakat yang terkena dampak badai siklon ini. Dan daerah-daerah yang memang sangat sulit karena aksesnya itu, kita dibantu oleh BNPB dengan 6 helikopter sehingga mendrop bahan makanan dan air bersih untuk masyarakat bisa mempergunakannya. Tentunya banyak infrastruktur yang rusak dan memperbaikinya kita membutuhkan waktu. Dan karena itu memang
perlu ada percepatan-percepatan. Saya telah meminta kepada seluruh bupati wali kota untuk dalam 3 hari ke depan seluruh data telah masuk agar kita mampu untuk melakukan verifikasi sehingga dapat perbaikan-perbaikan secepat mungkin. Ya. Dan itu berkaitan itu juga dengan pencarian korban. Kita terus lakukan dan tentunya ini di lapangan kita harapkan pada saatnya nanti kita akan berdiskusi dengan keluarga korban. Karena ada daerah-daerah yang akan sulit sekali karena batunya itu sebesar rumah dan itu tidak mungkin dengan alat berat apapun kita bisa mampu. Ya, ekskavator diperlukan kehadirannya. Sementara banyak infrastruktur yang rusak, jembatan. Adakah daerah-daerah yang hingga kini masih terisolir belum bisa masuk ke sana karena infrastruktur yang hancur? Kalau infrastruktur hancur untuk bantuan untuk sementara bisa karena kita memerlukan helikopter. Kalau khusus untuk Kabupaten Lembata, Pulau Lembata dan Pulau Adonara, Flores Timur, itu hampir semua desa telah tersentuh. Yang hari ini kita masuk adalah di Alor itu di Desa Lipang dan Kabupaten Kupang itu juga terisolir di Kecamatan Amfoang Timur, Poli itu juga hari ini kita masuk tapi terkendala cuaca. Kita lagi menyiapkan untuk besok kita masuk baik dari udara maupun dari laut. Sudah kerjasama dengan KRI dan TNI Polri untuk kita mempergunakan kapal cepat. Dari Kupang besok kita telah siapkan, sehingga besok kita harapkan daerah yang terisolir di Kabupaten Kupang bisa dapat kita sentuh. Yang kedua, di Saburejua juga kita akan masuk dengan KRI Ahmad Yani besok yang akan tiba di Sabu besok, sehingga seluruh kepentingan masyarakat di sana yang saat ini belum terlayani secara baik dapat dilayani di sana. Ya, itu karena memang lokasinya yang sangat jauh untuk diakses karena berada di kepulauan atau bagaimana? Terutama di lokasi yang tadi Anda sebut Pak Gubernur di Sabure 2 itu. Khusus untuk di Alor memang itu aksesnya terputus dan di Oepoli cuacanya sangat buruk. Nah, karena itu memang perlu selain aksesnya putus kita perlu juga mempergunakan akses laut. Kalau Saburejua memang itu salah satu daerah terluar. Selain Rotendao, Saburejua adalah juga pulau terluar dan itu memang jarak heli ke Saburejua itu kita terbang tempuh dalam 1 jam. Ada 45 menit kalau helinya itu besar, kalau yang kecil 1 jam. Dan di sana tidak ada aftur, itu persoalannya. Bahan bakarnya tidak ada, sehingga akan sulit, sangat beresiko. Kita tidak boleh melakukan penyelamatan lalu membuat masalah dan kecelakaan terhadap teman-teman yang melakukan evakuasi. Karena itu kita harapkan masyarakat bersabar karena besok KRI Ahmad Yani akan masuk di Saburejua. Baik, Bang Victor, kita tahan sebentar. Tadi soal bantuan yang ingin saya tanyakan berikutnya adalah bagaimana mengatasi warga yang kehilangan tempat tinggal. Apakah ada rencana relokasi? Bagaimana ke depannya kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya di Prime Time News. Sesaat lagi. Baik, kembali kita berbincang bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Victor Laiskodat. Bang Victor, untuk kondisi warga, terutama khususnya yang terdampak di Adonara dan juga di Lembata, bagaimana kondisinya? Berapa banyak mereka yang harus kehilangan tempat tinggal dan harus tinggal sementara di tempat-tempat pengungsian? Ya, memang dari BNPB telah memberikan instruksi dan arahan kepada daerah, khususnya kepada provinsi dan kabupaten yang terlibat badai siklon tropis ini. Khusus untuk rumah-rumah yang rusak berat itu kita akan menyewa rumah-rumah tetangganya ataupun keluarganya untuk mereka bisa tinggal sementara di situ sehingga kita mampu untuk memotong rantai COVID yang saat ini juga menjadi masalah serius untuk bangsa ini. Nah, itu kami menyiapkan dari sana, BNPB menyiapkan 500.000 untuk mereka bisa menyewa rumah tetangga ataupun keluarganya. Yang kedua bahwa kemarin Bapak Presiden setelah berkunjung baik di Lembata dan Flores Timur khususnya di Pulau Adonara telah memerintahkan untuk melakukan relokasi kepada desa-desa yang sangat tinggi resiko, khususnya di lereng-lereng gunung, dan masyarakat juga setujui khusus untuk di 2 kabupaten ini. Pertemuan kemarin masyarakat sangat setuju untuk mereka akan mau direlokasi dan pemerintah kabupaten telah menyiapkan lahan untuk nantinya dapat direlokasi. Pemerintah daerah akan menyiapkan lahan, clearance lahan semua diselesaikan dan pemerintah pusat
khususnya Kementerian PUPR akan membangunnya. Nah, itu ada di Kabupaten Lembata, Flores Timur ada di Pulau Adonara, di Pulau Alor sedikit mungkin perlu ada diskusi dengan beberapa masyarakat, dan Rotendao juga sudah beres. Jadi kan nanti diskusinya itu sedikit akan kita melakukan pendekatan beberapa tokoh di Alor. Tapi Ya, khususnya soal apa, Kabupaten Bang? Lembata, Penekanannya apa yang akan didiskusikan untuk rencana relokasi di sana? Masyarakat khususnya di Pulau Alor mereka masih nyaman untuk tinggal di situ. Ini kebiasaan yang terbiasa secara budaya, mereka sudah sekian lama turun-temurun di situ. Sehingga perlu sedikit ada pendekatan tokoh agama dari berbagai-bagai disiplin ilmu yang untuk menjelaskan mengapa kita harus melakukan relokasi mereka. Hanya sedikit di Alor. Tapi di Rotendao, di Adonara, di Lembata, masyarakat semua pada umumnya setuju untuk direlokasi. Jadi tidak ada masalah tentang anggaran maupun persiapan-persiapan tanah, lahan, dan yang lain-lain tidak ada masalah. Ya, Tinggal untuk sedikit lahan-lahan itu yang sudah disiapkan, apakah sudah dipastikan aman dan minim risiko bencana? Dalam kunjungan Presiden kemarin, selain saya menghadiri, saya juga melihat tempat bagaimana akan direlokasi, sehingga jaraknya 5 km, sehingga apabila terjadi hujan 3 hari sampai 4 hari terus menerus pun tidak ada, apabila terjadi longsor yang begitu dasar, tidak akan terkena dampak kepada mereka karena jauh dari kaki gunung itu. Itu jauh. Yang kedua, kemudian daerah-daerah untuk pesisir. yang untuk itu pesisir. Ya bukan, ini kan ada dua, karena banjir dan karena angin daerah-daerah pesisir, itu kita juga akan pindahkan agak jauh dari daerah pesisir, sehingga apabila terjadi badai lagi seperti yang hari ini, mereka bisa dapat terhindar dari badai itu. Ya, selain juga lokasi lahannya yang minim risiko bencana, apakah juga lingkungan sosialnya menunjang aktivitas perekonomian warga ketika nanti sudah direlokasi? Ya, tentunya itu semua kan diberikan tempat, lahan yang cukup untuk mereka mampu untuk melakukan aktivitas-aktivitas mereka yang selama ini selalu mereka lakukan. Ya, kita akan supporting dari pertanian, peternakan, sehingga masyarakat tidak berpindah saja, tapi aktivitas-aktivitas kehidupan mereka pun, ekonomi mereka, budaya dibangun kembali, dan memang paling penting adalah juga membangun bagaimana dibutuhkan psikiater untuk mengembalikan mentalitas anak-anak yang sekarang ini trauma. Yaitu sedang kita kerjakan bersama-sama pemerintah pusat. Baik, kami akan nantikan terus perkembangan terkini terkait penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Gubernur Nusa Tenggara Timur Victor Laiskodat sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Sama-sama Mas Wahyu, terima kasih banyak. Terima kasih.